Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita lanjutin mengkaji nasihat diri. Oke, kita masuk ke dalam artikel yang judulnya Pembaruan Jiwa. Kalimatnya, tiap pemimpin selalu memiliki waktu untuk menyendiri, mengurai makna-makna, membarukan jiwa. Jadi, waktu saya tulis artikel ini, saya dapat sebuah insight ya, yang sekarang sudah cukup populer ya, bahwa ternyata dalam banyak biografi para pemimpin besar, ya tentunya besar ya sampai ada biografinya ya, artinya banyak pemimpin yang tidak menuliskan biografinya. Nah, itu ditemukan bahwa beliau-beliau itu adalah pembelajar yang luar biasa, dan lebih spesifikkan lagi adalah pembaca yang luar biasa. Ya kalau yang cukup terkenal belakangan inilah misalnya Bill Gates, itu misalnya itu ternyata adalah orang yang baca at least 50 sampai 60 buku setahun. Ya kalau dihitung-hitung berarti minimal seminggu satu buku. Mark Zuckerberg juga sama gitu ya. Elon Musk juga sama. Itu yang terkenal lah. Tapi pemimpin misalnya founding fathers kita itu misalnya Bung Karno itu bukunya konon katanya berserakan bukan berserakan, misalnya ada di mana-mana gitu di bagian rumahnya. Ya, termasuk di dekat tempat tidur tuh selalu ada buku juga gitu, entah mungkin di meja barangkali ya. Pembaca yang luar biasa, dan ada dua buku yang merupakan kumpulan tulisan Bung Karno, tebal sekali, luar biasa. Itu juga pasti hasil dari pemikiran yang luar biasa. Bung Hatta apalagi jelas-jelas ya, beliau akan selalu lebih memilih untuk membeli buku daripada yang lain dan memberikan hadiah buku daripada yang lain. Poin-poin itu kemudian membuat saya berpikir ya, bahwa ya kan kenyataannya kita nggak harus menjadi pemimpin yang terkenal, tidak harus ya. Tiap orang saya rasa kita sepakat bahwa sudah ada tugasnya masing-masing, dan tiap tugas selalu penting ya. Tiap tugas, ketua RT itu sama pentingnya dengan gubernur, sama pentingnya ya. Karena ya gubernur tidak mungkin mengurusi seluruh RT, sehingga perlu ada orang-orang yang bersedia menjadi ketua RT dan tidak pengen jadi gubernur gitu. Jadi karena kita semua adalah pemimpin, maka kita sepertinya perlu menjadi pembelajar. Nah, tapi belajar poinnya apa? Jadi menariknya adalah sebenarnya di Tenggarai, kalau kita baca biografi para pemimpin, kita akan ketemu para pemimpin itu selalu punya waktu buat menyendiri. Apakah tadi buat membaca, merenung ya, menulis, berpikir, menganalisa, eh, untuk mengurai makna-makna gitu. Karena yang kita alami ini kan kejadian. Nah, kejadian itu netral ya, belum bisa kita kasih kita apapun. Dia baru bisa menghasilkan makna. Makna itu adalah apa yang ada di pikiran ya, kemudian menggerakkan perasaan dan menggerakkan tindakan. Ya kalau dia diurai, ditelaah gitu. Nah, memang tidak alamiah semua orang akan melakukan hal itu ya. Realistisnya dalam sebuah perusahaan misalnya, kalau ada 1.000 orang di situ, ya saya kira sebagian besar orang akan menjalankan pekerjaan rutin itu, kita nggak bisa expect terlalu banyak. Tetapi karenanya harus ada orang-orang tertentu, para pemimpin di organisasi itu yang menjadi pemikir, yang mengambil waktu untuk menganalisa, melihat pola, menyendiri dalam pikirannya paling tidak, untuk mencermati apa yang terjadi dan apa yang mesti dilakukan setelahnya. Nah, sebenarnya tabiat diri kita tuh memang perlu menyendiri ya. Saya pikir semua orang itu dikatakan punya rahasia, punya punya hal yang tidak ingin diketahui oleh orang-orang, dan itu wajar-wajar saja ya. Dunia ini kan riuh ya. Dunia ini riuh sehingga kita itu kadang-kadang perlu menyempatkan waktu untuk mengambil jeda dari keriuhan itu, lalu mencoba untuk menelaah apa kira-kira yang
betul-betul kita perlu masukkan dalam kesadaran kita untuk direnungkan, dipikirkan, jadi prioritas, mana yang nggak jadi prioritas gitu. Nah, menyendiri memungkinkan diri kita untuk menjaga jarak dengan kenyataan, menelaah setiap langkah, menyusun mozaik pembelajaran dengan indah. Jadi dari kejadian itu baru jadi informasi, informasi baru jadi pengetahuan, pengetahuan nanti akan jadi kebijaksanaan. Nah, itu semua perlu tahapan-tahapan menyendiri, tahapan-tahapan untuk menelaah, merenung, berpikir gitu. Nah, kata orang, ia yang tak berhenti belajar akan terus memimpin. Karena orang yang terus belajar akan terus berada selangkah minimal di hadapan orang-orang lain, sehingga at least apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami akan memimpin orang lain. Maka sebuah keniscayaan kalau kita memang ditugasi sebagai pemimpin atau ingin menjadi pemimpin, ingin mengambil peran sebagai pemimpin, maka belajar itu sebuah keniscayaan. Dan belajar itu bentuknya menyendiri, berpikir, merenung, membaca ya. Sehingga menarik juga bahwa ada cukup banyak pemimpin di dunia ini sekarang ya, yang kita sebut sebagai influencer ya. Saya sih melihat memang ada dua jenis influencer, yang buruk dan yang baik ya. Tapi yang baik juga banyak, tidak kalah banyaknya daripada yang buruk. Influencer yang baik itu adalah mereka yang berpikir pasti, kemudian bikin video ya, bikin konten di Instagram misalnya, sehingga banyak orang follow kan, berarti kan dia jadi pemimpin tuh ya. Nggak perlu promosi, orang ikut karena ya dia berpikir ya. Dan pikirannya itu kemudian betul-betul mengena, orang merasa relate dengan apa yang dia pikirkan. Nah, maka para pemimpin memang selalu meluangkan waktu untuk menyendiri. Dalam kesendirian itulah jiwanya tumbuh ya. Membaru penuh cahaya yang meliputi sekelilingnya. Karena ilmu adalah cahaya, maka begitu dia berpikir, ilmunya hadir, dibukakan ilmu itu bagi dirinya, maka dia jadi tampak seperti cahaya bagi orang ya. Jadi orang-orang yang berada dalam kegelapan karena nggak tahu situasi ini mau dibawa kemana, pemimpin ini kemudian memberikan arah. Hanya dengan nyala makna-makna akan terurai, sebab memang tabiat ilmu itu pencemburu. Jika pikiran kita berisi ilmu, maka ilmu datang terus. Tapi kalau pikiran kita berisi yang lain, maka ilmu ini nggak bisa masuk, nggak mau masuk, ilmu menjauh. Nah, tapi meskipun seorang pemimpin itu menggemari kesendirian ya, karena dia menggemari kesunyian ya, berpikir merenung tadi, tapi ini bukanlah hal yang terus-menerus dia lakukan, karena pada akhirnya orang menjadi pemimpin juga karena dia terjun ke dalam lapangan tempat dia bisa berkarya. Kerja nyatalah yang sebenarnya jadi tujuan. Jadi tujuan berpikir adalah untuk memperbaiki cara kita bekerja ya. Menikmati kesendirian hanyalah perhentian sejenak demi segarnya jiwa, agar langkah tegak bertenaga. Persis seperti tubuh yang perlu makanan, maka jiwa juga perlu hikmah, dan hikmah itu didatangkan lewat proses menyendiri dan berpikir ini tadi. Maka setiap kelelahan terasa, menepilah sejenak, ambil waktu ya. Nah, nikmati keheningan penuh syukur, sebab di dalamnya kau temukan keindahan. Bahwa setiap hal telah diatur dalam kesempurnaan. Jadi pada saat kita berpikir, kita akan melihat banyak kejadian ternyata punya pola, dan yang pasti dia punya hikmah gitu. Ketika hikmah ditemukan, maka ide-ide itu kemudian menjadi sesuatu yang lebih segar untuk dihasilkan. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.